Ibu gaji yang Bu, apa informasi umum? Kok kalau kayak gitu, Ri? Baiklah Ibu-ibu. Adakah yang bisa jadi moderator, Bu? Kemudian, Bu. Tidak ya, baik. Saya mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang ya, atau sudah siang ini? Sama adalah identitas. Baik, pada hari ini saya akan melakukan IHT di kelompok kecil, ya Ibu. Oke, bentar ya Bu. Kemudian yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila ini adalah Ibu-ibu. Nah, yang pada kesempatan ini saya akan menampilkan yaitu pada materi profil Pancasila. Bentar ya Bu. Nah, udah bisa dilihat Bu? Ibu-ibu bisa lihat ya? Oke. Udah. Oke. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eriana Vita. Saya bekerja di salah satu sekolah dasar SD Negeri 105855 PTPN 2 Tanjung Merawa yang beralamat di Jalan Sultan Serdang, Komplek PTPN 2. Baik, yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pemikiran saya ya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, sebelumnya kita mengetahui yaitu tentang latar belakangnya dulu, Ibu. Nah, yaitu latar belakangnya berangkat dari pertanyaan besar. Apa karakter dan kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia? Nah, inilah pertanyaan yang besar dari latar belakang profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar. Pertanyaannya tadi ya Bu ya, karakter dan kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia. Nah, kemudian, pada profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi misi presiden. Apa itu kegunaan profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini digunakan yaitu pada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Kemudian digunakan juga pada Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Telah lanjut ya Ibu. Nah, apa itu definisi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, Ibu-ibu. Nah, penjabaran elemen nanti ada di masing-masing dimensi. Nah, sebelumnya ya, 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini penjabarannya ya Bu. Bu Sriwayuni Bu. Yang pertama,
Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diartikan pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Kemudian penjabaran yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representase budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kemudian untuk penjabaran yang ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Nah, penjabaran yang keempat, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pelajar Indonesia yang nantinya peserta didik kita, yaitu dalam mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian penjabaran yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ibu, itulah hasil paparan saya. Apakah ada ibu-ibu yang ingin menambahkan? Ibu-ibu, ada yang bisa menambahkan lagi? Udah pas, Bu. Atau ada yang ingin ditanya, Ibu? Besok jadi ini. Jadi diskusi rapat. Katanya, tapi belum ada informasi kan di WA. Bagaimana Ibu-ibu? Kata siapa? Ada yang mau kasih masukan? Ibu Hanum dipersilakan.
Ibu Sarjuni. Aku bikin kayak gini tuh, nanti dulu aja. Biar kita bahas Bu sama-sama di sini. Ibu Pawit. Udah Bu, udah mantap itu Ibu. Belum mantap Ibu kalau belum ada yang bertanya. Bu Sarmi. Bagaimana Ibu Sarjuni? Ya, Bu. Ada ingin ditambahkan Ibu atau ada masukan? Begini Bu, saya mau tanya. Iya Ibu. Bagaimana meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada peserta didik? Bagaimana kita Meningkatkan ya Bu? Ya, meningkatkan rasa kemandirian dan bernalar kritis pada peserta didik. Oke. Sebelum saya jawab, ada ibu-ibu yang bisa membantu? Jadi kalau sampai jam 5 di sini, ya Ada Ibu Sarmi? sampai jam 5 kok, Ulang pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan itu tadi Ibu Sarjuni, bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada peserta didik? yang ini di RKS dia dibuat ini. Meningkatkan kemandirian kita berikan sama peserta didik itu Nggak denger. dia senang matematika, kita kelompokkan ke matematika. Dia senang olahraga, kita kelompokkan ke olahraga. Jadinya guru nanti dengan cepat dia, oh ini hobinya ke sini, ini matematika. Jadi guru langsung bisa menerapkan pelajaran per kelompok, sehingga anak-anak nanti dengan cepatnya karena dia sudah dikelompokkan dengan bakatnya masing-masing, guru pun sudah tahu, oh ini bakatnya matematika, ini olahraga. Jadi guru itu sudah terfokus, tidak lagi seperti kita guru kelas, pelajaran ini harus dikuasai, pelajaran yang sana, pelajaran yang sini. Jadi anak-anak itu kalau memang sudah ada bakatnya matematika, guru sudah memotivasi supaya dia lebih giat lagi di bidang. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya Bu. Ya. Bagaimana cara mengembangkan tadi kata Ibu Sarjuni ya, mengembangkan ini pada bernalar kritis. Seperti yang dikatakan Bapak instruktur ya, kalau bernalar kritis itu untuk tingkat sekolah dasar, dengan bertanya saja dia, Bu, ini apa? Bu, bagaimana? Itu sudah bernalar kritis. Seperti itu. Karena dia sudah ada penemuan untuk kalimat bertanya tadi. Kemudian bagaimana cara mengembangkan di kemandiriannya gitu. Misalnya kalau saya ya Ibu ya, saya kan mengajar di kelas 1. Bagaimana cara mengembangkan anak-anak itu peserta didik supaya mandiri mengembangkan. Itu dengan cara gini Bu, misalkan di pelajaran SBDP, ya kan Bu, pelajaran SDP. Kita mengarahkan ke anak-anak itu untuk menggambar, misalnya menggambar. Kita tidak mematokkan kepada anak-anak itu bahwa harus gambar ini, tidak. Kita beri kebebasan anak-anak itu memberi gambar apa yang ia sukai gitu. Jadi dengan cara seperti itu mungkin anak-anak lebih mandiri gitu, lebih tahu apa yang ia inginkan, seperti itu. Hampir samalah seperti kata Ibu Sarmi tadi. Dan inti aja dulu. Bagaimana Ibu Sarjuni? Atau ada yang bisa ditambahkan lagi kepada Ibu Pawit? Kalau menurut saya Bu, bernalar kritis itu kita harus tahu. Maaf ya Bu, suara saya. Iya Bu, iya. Tapi masih jelas kok Ibu. Iya. Harus kita tahu karakter anak-anak, bagaimana dia memilih satu hobinya, baratnya. Jadi kita tidak memfokuskan dia harus
semua harus ini. Kita harus tahu salah satu anak bagaimana dia harus memilih kesukaan dia apa, hobinya apa itu, Bu. Jadi harus kita fokuskan. Oh, tadi nggak aku bahas prinsip. Bagaimana Ibu Sarjuni? Atau ada pendapat Ibu sendiri? Ibu Sarjuni, Saya rasa udah cukup, Bu. sudah cukup ya Bu ya. Ya. Ibu Hanum, baik Bu. Sekarang ini Bu, ada pertanyaan dari saya gitu ya. Ini pendapat Ibu masing-masing. Bagaimana menggabungkan profil pelajar Pancasila ini ke dalam kurikulum yang nantinya ditetapkan di sekolah kita. Bukan, maksudnya yang mau dikirim nomor berapa? Ulangi, Ada, Bu? Ulangi, Bu, pertanyaannya. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila yang ke-6 ini di dalam Menerapkan profil Pancasila ya? Iya, profil Pancasila di dalam kurikulum yang nantinya diterapkan. Yang nantinya Diterapkan di sekolah kita. Bagaimana menerapkan profil Pancasila di dalam kurikulum yang nantinya diterapkan. Ini maksudnya gimana ya? Bagaimana ya, Bu? Maksudnya gini Bu, nanti kan kita membuat modul ajar ya kan Bu. Nah jadi pada saat di modul ajar itu untuk menerapkan profil pelajar Pancasila ini, bagaimana kita bisa menentukan bahwasannya beriman, bertakwa ini masuk ke dalam modul ajar ini, seperti itu maksudnya Bu. Masuk dalam kurikulum ya? Iya. Ibunya kita kirim ke dia. Iya. Oh, dia. Baru masuk kepada pembelajaran. Atau maksudnya begini ya, Bu. Bagaimana menerapkan kurikulum ke dalam profil Pancasila gitu? Gimana ya kau bikin? Bisa Bagaimana jadi menerapkan kurikulum dalam profil pelajar memerdekakan itu ya, Pancasila. ke dalam profil Pancasila itu maksudnya. Oh, iya. Ibu aja. Oh, Bu. Ini tadi karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi saya ingin bertanya sedikit. Nah, kalau Bisa, Ibu? menurut saya ya, Bu. Iya, Bu. Itu bisa kita terapkan dulu melalui modul ajarnya. Modul ajarnya ya Bu ya. Berarti berarti kita menentukan materinya, baru kita bisa mengetahui profil pelajar Pancasila yang mana yang cocok gitu ya. Sudah yang terdapat poin-poinnya. Harus disinkronkan dengan materi ya. Iya, profil Pancasila itu. Iya, baiklah Ibu. Mungkin hanya sampai di sini paparan tentang profil pelajar Pancasila ya Ibu. Mudah-mudahan kita para guru menjadi guru yang lebih baik nantinya ke depannya Ibu. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini? Ibu lanjut. Siapa Ibu? Lanjut. Kami dulu. Ya, lift dulu Ibu dari Romini. Oke.
Ulan, room baru. Iyalah. Di mana? Kau ambil dari mana? Nggak ada, beda-beda lah kita, Bu.